Halo, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Sehat kan? Saya Eris Aprisa akan kembali mendampingi kalian di kelas 12. Mohon kerjasamanya. Kangen rasanya karena sudah lama tak berjumpa. Sedih sekali karena kita jadi harus menjaga jarak. Tapi Ibu harap kita harus tetap komunikasi ya. Di masa pandemi sekarang ini, kita diharuskan melakukan pembelajaran jarak jauh. Kiranya kalian sudah ada yang tahu dengan istilah ini. Pembelajaran jarak jauh disebut juga dengan pendidikan jarak jauh, merupakan pelatihan yang diberikan kepada peserta yang tidak berkumpul bersama di satu tempat secara rutin untuk menerima pelajaran secara langsung dari instruktur. Beberapa alternatif pelaksanaan pembelajaran secara online dapat menggunakan beberapa aplikasi, di antaranya WhatsApp, Google Classroom, Google Meet, dan Ruang Guru. Sadar nggak kalian bahwa itu fenomena perubahan sosial? Pada bab ini, kalian akan mempelajari materi tentang perubahan sosial dalam masyarakat. Ada yang tahu nggak apa itu perubahan sosial? Perubahan sosial merupakan segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku masyarakat. Adapun faktor penyebab perubahan sosial yaitu perubahan lingkungan fisik, penemuan baru, perubahan jumlah penduduk, perubahan lembaga sosial, masuknya kebudayaan dari masyarakat lain, pemberontakan atau revolusi, peperangan, dan pertentangan dalam masyarakat. Di sini saya akan menjabarkan 2 poin saja, yaitu penemuan baru dan peperangan. Penemuan baru. Penemuan baru tidak terlepas dari sifat manusia yang tidak puas terhadap kehidupannya. Kondisi inilah yang mendorong untuk menciptakan penemuan-penemuan baru. Peperangan. Bagaimana peperangan dapat membawa perubahan sosial dalam masyarakat? Kehidupan masyarakat dapat berubah akibat peperangan. Masyarakat yang terlibat perang tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari secara normal. Peperangan menyebabkan keresahan, korban jiwa, menghambat perekonomian warga, dan perubahan dalam sistem masyarakat. Berikut ini adalah faktor pendorong perubahan sosial. 1. Sikap mudah menerima hal-hal baru. 2. Orientasi pada masa depan. 3. Kontak dengan kebudayaan lain. 4. Sikap menghargai karya orang lain dan keinginan untuk maju. 5. Majunya sistem pendidikan. 6. Penduduk yang heterogen. 7. Orientasi pada masa depan. 8. Keinginan manusia untuk memperbaiki kehidupannya. 9. Toleransi terhadap perilaku menyimpang. 10. Sistem stratifikasi terbuka. Di sini saya juga akan menjabarkan 2 poin saja, yaitu poin 5 dan poin 6. Majunya sistem pendidikan. Tahukah kamu, pendidikan yang didukung dengan sistem yang sesuai dan tepat dapat mendorong perubahan sosial? Contohnya, perubahan kurikulum yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Perubahan kurikulum penting dilakukan agar pendidikan sesuai dengan kemajuan zaman. Penduduk yang heterogen. Kondisi masyarakat heterogen mendorong terjadinya perubahan sosial. Sebagai contoh nih, masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan. Jika kita lihat dari segi kependudukannya, perkotaan merupakan daerah yang memiliki tingkat heterogenitas tinggi dibandingkan dengan daerah pedesaan. Antar individu atau kelompok yang berbeda saling berinteraksi sehingga menghasilkan hubungan-hubungan sosial. Nah, hubungan sosial tersebut akan mendorong terjadinya perubahan sosial. Adapun faktor penghambat perubahan sosial yaitu perkembangan ilmu pengetahuan terlambat, kurangnya interaksi dengan masyarakat lain, prasangka terhadap kebudayaan baru dan asing,
adat dan kebiasaan yang sulit diubah, adanya kepentingan yang tertanam kuat, hambatan-hambatan yang bersifat ideologis, rasa takut terhadap kegoyahan pada integrasi kebudayaan, serta sikap tradisional masyarakat. Nah, berikut ini adalah potret dari suku Mante. Suku Mante adalah kelompok masyarakat yang hidup dari hutan ke hutan di daerah pedalaman atau pegunungan Aceh Tenggara, Aceh Tengah, dan daerah di sekitar Tengse. Suku Mante adalah kelompok masyarakat yang berkulit coklat dan memiliki tubuh yang pendek, tingginya kurang lebih dari 1 meter. Rambut mereka lurus, bahkan ada yang panjang hingga ke punggung. Suku Mante itu sangat gesit dan lincah berlari. Mereka berkomunikasi menggunakan bahasa sendiri. Mereka juga tidak bisa berbahasa Aceh, meskipun mereka berasal dari hutan Janto, Kabupaten Aceh Besar. Suku ini suka hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Mereka biasanya tinggal di gua-gua dan memakan apa saja yang disediakan oleh alam. Jika suku Mante tidak sengaja bertemu dengan manusia biasa, mereka ketakutan dan langsung melarikan diri. Nah, ini agen perubahan sosial. Agen perubahan sosial itu adalah pihak yang mempelopori, merencanakan, dan melaksanakan perubahan sosial. Adapun perannya sebagai berikut. 1. Katalisator. 2. Pemberi solusi. 3. Pembantu proses perubahan. Dan yang keempat yaitu linker. Linker artinya agen perubahan sosial yang menjalin hubungan dengan pihak-pihak yang membantu menyelesaikan masalah sosial dan melakukan perubahan. Teori perubahan sosial. Perubahan sosial dapat dipelajari melalui teori-teori berikut, yaitu teori evolusi, teori siklus, teori fungsionalis, dan teori konflik. Teori evolusi. Dalam kehidupan masyarakat terdapat perubahan yang bersifat linier. Artinya, perubahan terus berkembang menuju satu titik. Jenis perubahan demikian membawa masyarakat menuju tahap yang selalu berbeda dan mengarah pada modernitas. Teori siklus. Banyak tren saat ini merupakan bentuk pengulangan tren lama, sebagai contoh tren baju, genre musik, makanan, hingga hobi. Pengulangan tersebut merupakan salah satu contoh perubahan sosial menurut teori siklus. Yang ketiga, teori fungsionalis. Teori ini menekankan perubahan pada fungsi-fungsi lembaga sosial dalam masyarakat. Sebuah lembaga sosial tidak akan bertahan kecuali berguna bagi masyarakat. Perubahan dapat mengacaukan keseimbangan apabila struktur sosial tidak berfungsi memfasilitasi kebutuhan masyarakat. Teori konflik. Teori konflik menurut Karl Marx yaitu ketidakadilan dan ketimpangan sosial menyebabkan terjadinya pertentangan kelas. Pertentangan antar kelas mampu mendorong masyarakat melakukan upaya-upaya menyelesaikan pertentangan untuk berubah ke arah yang lebih maju. Menurut teori ini, konflik dibutuhkan untuk melakukan perubahan sosial. Oke, anak-anak, segitu dulu pembahasan tentang perubahan sosial. Jika ada hal-hal yang kurang dipahami, boleh didiskusikan di grup WA. Selanjutnya, kalian jawab pertanyaan di lembar tugas. Baca petunjuknya dengan seksama, dan selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.